Shalom, Om Tante, dimanapun kita berada hari ini. Pagi ini kita percaya Tuhan Yesus dan hadirat Tuhan ada di setiap hati kita, amin. Kita mau siapkan hati kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita percaya dimanapun ada hadirat Tuhan, ada penyertaan Tuhan di setiap kami, amin. Kita mau satukan hati kita mau tundukkan kepala, kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan selama seminggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terus ada menyertai setiap kami Bapa. Bapa, apabila pada pagi hari ini Tuhan kami akan memulai ibadah online kami Tuhan Yesus, Engkau sertai Tuhan Yesus ibadah pada pagi hari ini Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Bertahtalah Tuhan Yesus di ibadah pada hari ini Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Biar pujian dan penyembahan kami Tuhan menyenangkan Engkau Tuhan. Biar nama-Mu saja Tuhan Yesus yang ditinggikan dan Engkau disenangkan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Kita percaya Tuhan Yesus ada. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang selalu menyertai kita, amin. Amin. Kita mau bawa pujian penyembahan kita, sorak-sorai kita hadapan Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan, Dia Allah yang baik, kasih-Nya tak pernah berkesudahan, amin. Amin. Amin.
Kita percaya Dia Allah yang baik, amin. Dia Allah yang selalu memegang setiap kita. Hanya karena dengan kemurahan Tuhan, hari ini kita masih bisa bersuka cita. Hari ini kita masih bisa menaikkan pujian penyembahan ke hadapan Tuhan.
kebaikan-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau berdoa dulu masuk dalam firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami siap lagi untuk mendengar firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, menjadi contoh bagi kami untuk melakukan firman-Mu nih Bapa. Urapi kami semua yang ada di rumah, urapi hamba-Mu ini juga Tuhan Yesus. Urapi kami semua Tuhan, biar pada saat kami menangkap firman-Mu, kalau menjadi berkat bagi kehidupan kami dan menjadi contoh yang baik bagi kami untuk melakukannya Bapa. Tuhan, urapi hamba-Mu ini juga Tuhan Yesus. Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan, Kau pakai menyampaikan berkat-Mu Tuhan, menyampaikan pesan-Mu, biar nama-Mu saja yang ditinggikan, hamba direndahkan. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian semua dalam keadaan sehat, kuat, bersuka cita. Dan saya percaya juga adik-adik di rumah juga yang mendengarkan ini, adik-adik semua juga bersuka cita. Ya, kita siap untuk menyambut firman Tuhan yang masih berkaitan dengan pencurahan Roh Kudus. Ya, kalau kita mengingat 2000 tahun yang lalu, ya, 2000 tahun yang lalu, murid-murid Tuhan Yesus saat ini mereka sedang menunggu pencurahan Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan. Bahwa nanti dia akan melakukan perkara-perkara dahsyat. Dia menunggu di loteng, di rumah Yerusalem. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, mereka tidak tahu apa yang mereka harus berbuat. Mereka hanya menunggu sampai pada waktunya. Dan tepat 10 hari kemudian pencurahan Roh Kudus itu. Pada saat itu mungkin murid-muridnya tidak mengerti, tidak tahu sampai kapan, bagaimana ini. Mungkin waktu itu murid-muridnya sudah lelah, sudah capek. Nunggu mungkin di hari ke-5, hari ke-6 murid-muridnya tidak sabar. Tapi dia tetap setia menunggu sampai hari yang ke-10 dan pencurahan Roh Kudus. Dan sampai saat ini pencurahan Roh Kudus itu luar biasa, sehingga kita saat ini mampu melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Tema pada pagi hari ini adalah Tuhan yang memberi kuasa. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sendiri yang rindu, Tuhan sendiri yang ingin memberi kuasa itu, Tuhan sendiri yang ingin memberi Roh Kudus itu untuk kita pada saat dia naik ke surga, ya, dan naik ke surga. Dia janjikan, tetapi dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah janji Tuhan sebelum naik ke surga yang kita telah baca ayatnya pada hari Kamis lalu dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Inilah janji Tuhan, kamu akan menerima kuasa yang luar biasa. Pada saat itu murid-muridnya juga tidak mengerti kuasa apa itu. Kuasa apa yang diberikan oleh Tuhan? Kuasa apa yang akan diturunkan untuk mereka? Kuasa yang diberikan adalah kuasa yang supranatural. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan kuasa seperti seorang yang sakti atau seorang dukun menurunkan ilmunya atau menurunkan kuasanya. Atau kuasa yang di dunia ini, ya kuasa kegelapan dan lain-lain. Enggak, ini kuasa supranatural, kuasa yang luar biasa. Kuasa yang lebih besar dari roh yang ada di muka bumi ini. Dan diberikan kuasa. Inilah kuasa yang Tuhan berikan, ya. Murid-muridnya tidak mengerti apa kuasa apa itu yang akan diberikan. Hanya menunggu saja, ya, kuasa. Dan kemudian janji Tuhan juga, ya, dalam Yohanes 14 ayat 16 ayat 17 dikatakan juga di sini, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Tuhan juga janjikan, ya, ada seorang penolong, yaitu Roh Kudus,
yang akan berserta dengan kita selama-lamanya. Selama kita ada di muka bumi ini, Roh Kudus itu, Roh Penolong itu ada bersama dengan kita. Sehingga kita mampu melakukan segala perkara, kita melakukan segala mujizat, kita mampu melakukan segala yang luar biasa. Mampu mengusir setan, mampu menyembuhkan orang. Semua ini karena kuasa dari Roh Kudus ini. Dan kemudian ayat 17 dikatakan, yaitu Roh kebenaran. Roh Kudus itu ya. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dunia tidak mengenal Roh Kudus, kecuali orang itu terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Makanya dunia itu membenci kita, dunia itu tidak menerima kita, dunia ini menolak kita sebagai orang percaya. Tidak heran semuanya ini, karena perbuatan yang dilakukan Roh Kudus itu berbeda dengan perbuatan yang ada di dunia ini. Perbuatan yang dipimpin oleh Roh Kudus berbeda atau tidak sama dengan perbuatan di dalam dunia ini. Hukum Roh Kudus atau hukum Tuhan berbeda dengan hukum dunia ini. Maka dunia tidak bisa menerima. Kalau dunia kejahatan balas kejahatan, Roh Kudus atau hukum Tuhan ialah kejahatan dibalas dengan kebaikan. Kita berbeda dengan, sebab itu kita berbeda dengan orang-orang dunia. Kita berbeda cara berpikir kita, cara bekerja kita, cara berbicara kita, apapun kita mesti berbeda dengan cara orang dunia. Berbeda bukan berarti kita jadi antik atau jadi beda sendiri gitu ya. Enggak, berbeda dengan hukum itu berbeda, maksudnya adalah kita mengikuti firman Tuhan yang ada di tempat ini. Hidup kita biasa-biasa saja, bukan berbeda dengan arti yang lain, tapi hidup kita sama seperti biasa yang lain, tapi kita menjalani firman Tuhan. Ya, Tuhan berjanji juga, Ia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus ada beserta dengan kita, ada bersama dengan kita setiap saat. Waktu kita susah, waktu kita sedih, waktu kita dalam kesulitan, Roh Kudus yang akan memberi kehiburan, Roh Kudus akan memberi kekuatan, Roh Kudus akan memberi hikmat itu. Jadi kita tidak perlu takut lagi dalam dunia ini. Kita tidak perlu khawatir lagi yang ada di dunia ini, tapi kita harus makin maju lagi. Kita harus makin bangkit, berdiri lagi. Kita nyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang luar biasa. Dan dikatakan ada satu ayat untuk memperingati kita juga. Ya, dalam Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2. Dikatakan di sini ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ada satu kemalangan, ada satu kerugian, ada satu kebodohan. Kalau kita tidak diberikan kuasa itu, kita pun tidak punya Roh Kudus. Ada suatu kebodohan, kemalangan bagi kita. Alkitab menulis, Tuhan yang berkatakan, sungguh malang orang yang tidak punya Roh Kudus itu. Dia bisa memiliki apa saja, dia bisa memiliki kekayaan di muka bumi ini, dia bisa memiliki jabatan apapun juga, tapi satu kebodohan atau kemalangan, satu kerugian kalau kita tidak dikaruniai oleh kuasa itu, Roh Kudus itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah sebabnya kita harus rindu dipimpin oleh Roh Kudus, harus rindu punya urapan dari kuasa Roh Kudus itu. Harus kita inginkan Roh Kudus itu bersama dengan kita untuk melakukan segala perkara yang di muka bumi ini. Biarlah Roh Kudus terus beserta dengan kita. Jangan sampai kita menolak Roh Kudus, jangan sampai kita tidak ada Roh Kudus. Kelihatannya engkau berjalan, engkau melayani, engkau bekerja, engkau diberkati luar biasa, tetapi tidak pimpinan Roh Kudus, itu sungguh malang. Orang bisa melihat mungkin dengan keberhasilanmu, tapi Tuhan melihat berbeda. Kalau tidak ada Roh Kudus, sungguh naas nasibnya. Ya. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita meminta Roh Kudus selalu memimpin kita. Kita meminta Roh Kudus diam bersama dengan kita. Nah, pertanyaannya sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, kuasa apa yang diberikan untuk orang percaya? Kuasa apa saja yang Tuhan berikan bagi orang percaya, bagi umatnya? Yang pertama, kuasa hikmat. Tuhan akan memberikan kuasa hikmat. Dalam kisah para Rasul 6 ayat 8, 9 dan 10 dikatakan,
Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa. Jadi Stefanus penuh karunia dan kuasa, itu Roh Kudus, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia punya kuasa, dia punya tanda-tanda mujizat yang luar biasa. Dia bisa mengadakan mujizat-mujizat. Mungkin dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa membangkitkan orang yang mati. Dan dia kuasa yang dikatakan di sini, kalau dibilang kuasa hikmat. Di ayat 6, Kisah Rasul 6 ayat 9, tetapi tampillah beberapa orang di jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Jadi orang-orang pintar ini sedang bertanya jawab dengan Stefanus. Orang-orang ini sedang menguji Stefanus. Pertanyaan-pertanyaan. Dikatakan ayat 10. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Tetapi tidak ada satu orang pun yang dapat mengalahkan Stefanus. Karena di dalam Stefanus ada Roh Kudus. Ada roh yang memberikan hikmat. Setiap pertanyaan, setiap kesulitan apapun juga, Stefanus bisa menjawabnya. Sama juga di perjanjian lama. Ada Yusuf, ada Daniel, ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka punya pintar 10 kali lipat dari orang-orang biasa. Karena mereka adalah orang yang dipimpin Tuhan. Yusuf bisa menerjemahkan mimpi. Ya, bisa menerjemahkan mimpi raja. Dia bisa menjawab segala pertanyaan. Dia adalah orang-orang yang luar biasa. Hikmat yang luar biasa. Inilah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus dalam kehidupan kita saat ini. Dalam dunia yang ini, yang serba tak menentu ini, kita perlu hikmat dari Tuhan. Kita bisa mengerti, kita menjadi mengetahui kehendak Tuhan, dan kita bisa menjadi jawaban bagi orang-orang yang membutuhkan dalam dunia ini. Saat ini semua jawaban tidak ada yang menentu, tapi kita sebagai orang percaya, kita punya hikmat itu. Kita menjadi orang-orang yang dahsyat, bisa menjawabkan bagi dunia ini. Kita bisa memberikan advice kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita bisa memberikan penasihat-nasihat orang yang membutuhkannya, karena ada pimpinan Roh Kudus. Inilah berapa luar biasanya. Ya, orang pintar banyak di Indonesia, tapi orang yang tidak, di gereja juga banyak orang pintar, tapi orang yang berhikmat kurang. Ya, Bapak Ibu, inilah yang kita perlukan. Semua orang perlu hikmat dari Roh Kudus, sehingga mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, kuasa apa lagi yang diberikan oleh Roh Kudus? Kuasa mujizat. Di Kisah Rasul 14 ayat 3, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan menguraikan kepadanya mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tidak berbeda tadi ya katakan. Tadi Stefanus dipimpin oleh Roh Kudus. Ini juga benar Saulus dan Barnabas. Dia mengadakan mujizat-mujizat. Dengan Roh Kudus itu kita melakukan perkara-perkara dahsyat luar biasa. Kita berbeda dengan dunia ini. Kita bisa melakukan mujizat-mujizat. Kita bisa menyembuhkan orang sakit. Kita bisa memberikan jawaban-jawaban bagi dunia ini. Bukan, tapi kita juga bisa membangkitkan orang mati. Mungkin semua pertanyaan bagi orang dunia, kenapa orang percaya begitu luar biasa? Kenapa orang-orang pilihan Tuhan itu begitu dahsyat? Karena mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Maka Tuhan, janji Tuhan itu luar biasa bagi kita semua ya. Aku akan memberikan engkau Roh Kudus yang akan menolong kita ya, menjadi saksi dimanapun kita berada. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, ayo kita rindukan Roh Kudus selalu memimpin hidup kita. Kita butuh Roh Kudus dalam tiap seharian kita. Kita butuh Dia menjadi penolong bagi kita. Kita untuk menolong orang lain dengan mujizat-mujizat. Mujizat itu bukan hanya dengan kita menyembuhkan, tapi juga mujizat dan kuasa perkataan. Mulut kita juga Tuhan bisa pakai mulut kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menjadi nasihat bagi banyak orang, untuk advice bagi banyak orang. Kita melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita rindukan terus Roh Kudus hidup dalam hidup kita. Selanjutnya,
yaitu kuasa untuk tidak kekurangan. Nah, Filipi 4 ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun hal kekurangan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita punya kuasa untuk mengatasi dalam kekurangan. Mungkin saat ini Bapak Ibu mungkin gini maksudnya. Mungkin ada orang-orang hanya kekurangan sedikit, hanya masalah ada sedikit, tidak bisa menerima. Banyak orang-orang yang tidak bisa menerima keadaan kekurangan hidupnya, kekurangan mungkin dari tubuhnya, kekurangan mungkin dari ekonominya. Mereka tidak bisa menerima hal ini. Bahkan ada yang sampai bunuh diri karena tidak bisa menerima kekurangan ini. Saya membaca sebuah berita ada di Jawa Tengah kemarin, ini baru 2 minggu yang lalu. Satu keluarga bunuh diri karena keadaan ekonomi. Jadi dia bunuh bayinya, dia gantung. Kemudian anak nomor satunya. Jadi dia dua anak. Anak itu nomor yang kecil digantung. Kemudian nomor pertama yang laki yang besar digantung. Kemudian ibunya bunuh diri juga digantung. Jadi ada videonya saya lihat itu. Cuman dia bilang karena dia tidak bisa terima kekurangan ini. Karena dalam keadaan kesulitan ini dia tidak bisa terima. Banyak orang tidak bisa menerima kekurangan ini. Bahkan banyak orang tidak bisa menerima keadaan tubuhnya. Dia operasi plastik dan lain-lain semuanya. Tidak bisa menerima kekurangan. Ada bahkan tidak bisa menerima kekurangan dalam hal ekonomi. Dalam hal mungkin mereka sudah punya banyak baju, punya banyak tas atau apapun juga aksesoris dan lain-lain. Tapi mereka tidak bisa melihat dengan orang lain. Kalau orang lain punya lebih, dia pengen punya lebih juga. Dia tidak punya kekurangan. Tapi Paulus mengajar kita punya kuasa ya. Kita untuk mengatasi itu semua dalam hal kekurangan apapun kita bisa mengucap syukur. Dalam kesulitan kita bisa mengucap syukur. Kita ada kuasa untuk itu. Kita ada kuasa kalau dalam keadaan lemah kita punya ucap syukur. Apapun juga kita bisa mengatasi semua. Kita tidak menjadi kekurangan, kita menjadi mutung dan lain-lain semuanya. Inilah kuasa untuk kita bisa mengatasi kekurangan itu. Ada banyak orang tidak bisa mengatasi ini semuanya. Dia tidak bisa menerima kekurangan itu. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita punya kuasa untuk mengatasi kekurangan itu. Kita mungkin hari ini kita makan 1 kali sehari, ya. Kita bersyukur. Ada orang lain mungkin baru makan 2-3 kali, tapi ada yang tidak merasa cukup untuk itu semua. Itu orang-orang yang tidak bisa menerima kekurangan itu. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, ada kuasa kita bisa mengatasi untuk tidak kekurangan itu. Berikutnya, ya, kuasa atas dosa. Roma 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Oleh karena kamu tidak berada di hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Kuasa yang diberikan Tuhan adalah kita bisa menguasai kuasa atas dosa. Kita di dunia ini tidak terlepas dari namanya dosa. Setiap dalam keadaan hari-hari semua iblis atau dunia mengajarkan yang bukan dari kehendak Tuhan. Ya, kalau ingin cepat kaya, korupsi. Kalau ingin enak hidup cepat kaya, jadi seperti kita melakukan penipuan, gitu, macam-macam kita disodorkan setiap hari. Mungkin kita butuh uang, yang wanita-wanita jual diri, macam-macamnya kuasa. Atau mungkin tadi seperti kekurangan, dia bunuh diri juga semuanya ini. Kita bisa mengatasi itu semua. Kita bisa menolak segala dosa-dosa itu. Kita bisa menolak segala apapun yang ditawarkan oleh dunia ini. Kita punya kuasa untuk atas dosa itu. Jadi sehingga kita bisa mengatasi, kita menahan hidup kita ini tidak terpengaruh oleh lingkungan di dunia ini. Karena ada kuasa, kita kuasa mengatasi dosa itu ya. Banyak sekali kita mengatasi dosa-dosa. Apa yang ditawarkan oleh dunia ini kita bisa menolaknya. Mungkin anak muda juga dengan rokok, dengan obat-obat yang ada, obat-obat terlarang yang ada, kita bisa menolaknya. Kita tidak terpengaruh oleh itu semuanya. Kita punya kuasa. Yang terakhir ada kuasa apa lagi? Kuasa menang atas setan. Ya, Bapak Saudara sekalian, kita punya kuasa. Dikatakan Lukas 10:19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Menahan kekuatan musuh. Kuasa untuk menahan kekuatan musuh kita adalah setan. Musuh kita adalah iblis.
penghulu-penghulu di udara. Musuh kita bukan darah dan daging, tapi penghulu di udara. Musuh kita. Kita punya kuasa untuk mengalahkan setan. Kita punya kuasa untuk mengalahkan iblis. Kita tidak perlu takut lagi apa yang setan lakukan, apa yang iblis lakukan. Kita tidak perlu khawatir lagi. Jadi kita punya kuasa menang atas setan. Ini banyak sekali kuasa yang Tuhan berikan bagi kita. Tadi ada beberapa poin yang saya sampaikan tadi ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, baiklah kita punya kerinduan untuk dipimpin oleh Roh Kudus itu. Minta Roh Kudus untuk curahkan di dalam kehidupan kita semuanya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu hal sebagai penutup hal ini. Ada satu hal yang bukan kita lakukan, jangan kita lakukan adalah kita jangan mendukakan Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan mendukakan Roh Kudus. Ini satu hal dalam kehidupan kita. Satu hal yang penting, jangan mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya boleh jelaskan singkat di sini. Roh Kudus itu bukan angin, bukan api, bukan atau suara yang gemuruh. Roh Kudus adalah seorang pribadi. Dia sama seperti kita, punya perasaan. Ya, dia adalah bagian, dia adalah satu kesatuan dari Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dia adalah satu kesatuan. Ya, dia adalah pribadi yang punya perasaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara sudah diberikan Roh Kudus itu, Bapak Ibu diberikan kuasa itu, Roh Kudus kita mampu melakukan apapun juga, mampu melakukan segala perkara yang luar biasa, yang dahsyat. Tapi ada satu hal yang saya ingatkan Bapak, jangan dukakan Roh Kudus dalam hidupmu. Apa sih dukakan Roh Kudus? Hanya gampang, hanya dalam Efesus 4 ayat 30. Ya, ini dikatakan juga ya, ini ayatnya tadi ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi tadi saya sudah ceritakan, jangan mendukakan Roh Kudus. Dia seorang pribadi, dia seorang yang punya perasaan ya, sama seperti kita ini manusia ini. Jadi satu hal yang saya ingatkan, tegaskan kembali, jangan dukakan Roh Kudus. Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita, yaitu rohnya dia. Dia ada bersama dengan kita setiap saat, setiap selalu. Kita tidak takut lagi, tidak khawatir lagi. Kita bisa mengalahkan segala setan, segala mengalahkan musuh, dan kita bisa melakukan perkara dahsyat. Satu hal, jangan dukakan dia, ya. Jangan mendukakan Roh Kudus. Apa sih mendukakan Roh Kudus? Dalam Galatia 5. Hanya simple saja. Jangan mendukakan Roh Kudus, hanya simple. Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Jadi, ya saya lanjutkan dulu. Dan keinginan roh berlawan dengan keinginan daging. Karena kedua-duanya bertentangan, sehingga setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Hanya satu, sederhana. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Kalau engkau tidak mendukakan Roh Kudus, jangan ikuti keinginan daging. Ikuti sesuai firman Tuhan. Apapun itu juga. Walaupun itu menyakitkan hati kita mungkin, ikuti. Kita mau menyenangkan Roh Kudus, kita mau menyenangkan Tuhan, ikuti jangan Roh Kudus. Apa yang jadi perintahnya, apa yang jadi permintaannya itu, ikuti saja ya Bapak Saudara sekalian. Jangan kita mendukakan Roh Kudus. Jadi keinginan daging berbeda dengan keinginan roh. Jadi karena keinginan daging kita inilah yang lebih kuat. Selalu semuanya keinginan daging kita ya. Contohnya mungkin kita bisa bertanya ya, Bapak Ibu bekerja cari duit untuk apa? Untuk keinginan daging. Mau beli baju, makan yang enak, dan lain-lain semuanya. Semuanya apapun yang kita cari ini hanya untuk keinginan daging. Padahal daging itu, tubuh itu akan kembali menjadi tanah, debu dan abu. Cuma kita sekarang coba kasih keinginan roh kita itu, roh Tuhan itu. Kenyangkan roh kita itu ya. Penuhi roh kita itu dengan firman Tuhan. Ya, jangan keinginan daging saja gitu ya. Bapak Ibu boleh menikmati semuanya itu, tapi juga kita mesti juga mikirkan keinginan roh juga. Kita lebih banyak harus mengikuti keinginan roh itu semuanya. Pagi hari ini untuk firman Tuhan ya. Saya percaya Bapak Ibu saudara sekalian semua dipenuhi oleh Roh Kudus untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat, perkara yang luar biasa. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan untuk semuanya ini Tuhan. Hamba mohon kepadamu, berdoa kepadamu Tuhan, mereka curahkan urapan Roh Kudus-Mu
untuk kami semua Tuhan Yesus yang telah mendengar pesan firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Yang dia ada di rumah Tuhan, biarlah curahkan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus di mereka semua Tuhan. Yang ada di gereja ini Kau curahkan ya Tuhan Yesus. Curahkan ya biar kami semua, hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kami punya arti, hidup kami boleh berguna di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus Roh Kudus terus bersama dengan kami. Kami mohon kepada-Mu Tuhan untuk Roh Kudus pimpin kehidupan kami Tuhan. Satu kebodohan, satu kemalangan kalau kami tidak memiliki Roh Kudus itu Tuhan. Memiliki kuasa itu yang telah Kau berikan bagi kami. Kami tidak mau tinggalkan Roh Kudus itu. Kami mau tetap Roh Kudus hidup dalam kami Tuhan. Kami menjaga hidup kami. Kami tidak mau keinginan daging kami lebih dari keinginan Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang selalu memimpin hidupan kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang besar ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya kami atas nama gereja kembali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah memberkati kami para pelayan-pelayan Tuhan, mengirimkan makanan dan berbagai macam ya, ada snack dan lain-lain semuanya. Kiranya Tuhan yang membalas kebaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini dengan ucapan syukur kita. Benar Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan yang luar biasa bagi kami. Penuh damai, penuh sukacita bagi kami semua Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus buat masa depan kami, masa depan hari esok yang penuh harapan, hari esok yang penuh sukacita itu Bapa. Dan terima kasih juga Tuhan untuk Roh Kudus yang telah Kau berikan bagi kami semua, untuk kami kekuatan bagi kami, untuk hiburan bagi kami, sehingga kami juga mampu melakukan perkara yang dahsyat, perkara yang luar biasa untuk melayani pekerjaan Tuhan Yesus. Dan kami mampu Tuhan Yesus untuk menjadi berkat bagi banyak orang karena Roh Kudus yang memberi kekuatan bagi kami. Dan kami juga mampu Tuhan menghadapi setiap masalah yang ada karena Roh Kudus yang memberikan hikmat, akal, budi, marifat untuk kami semua. Dan terima kasih untuk semuanya itu Tuhan Yesus, kalau memimpin kami melalui Roh Kudus ini Bapa. Saat ini kami akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Kami sebelumnya kita berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan Yesus, Indonesia. Ya Tuhan, tolong Indonesia ini Tuhan, pulihkan Indonesia dari sakit penyakit yang ada saat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk para dokter-dokter, para suster, para perawat-perawat yang ada, para relawan-relawan yang ada. Lindungi mereka semua nih Bapa. Kami berdoa juga untuk kebutuhan obat-obat yang ada Tuhan Yesus, alat-alat yang ada untuk membantu kesembuhan karena sakit karena virus ini Bapa. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak yang salah sakit Tuhan, beri kekuatan, beri kesehatan, jamah mereka ini semua Bapa, sehingga mereka boleh dipulihkan ya kembali Bapa. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak-Mu yang ada di rumah saat ini. Kau lindungi mereka, Kau jagai mereka, Kau sertai mereka. Jauhkan mereka dari sakit penyakit yang ada, jauhkan mereka dari segala kerugian yang ada. Hanya berkat-berkat Tuhan yang melimpah dan melimpah mereka, hanya sukacita yang melimpah dan melimpah mereka. Tuhan Yesus sertai mereka senantiasa sampai kesudahannya. Mari Bapak Saudara sekalian, kita akan terima berkat pada pagi hari ini. Kita mau angkat tangan kita mau taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kita akan berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini Bapa. Hamba mohon kepadamu untuk Tuhan berkati kami semua yang ada di tempat ini maupun ada di rumah ya Tuhan Yesus. Mereka yang menyaksikan rekaman ini Tuhan, terima berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus.
Dan saat ini terimalah berkat rahmat oleh Bapa, belas cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan bimbingan penghiburan dari Allah Roh Kudus, dari saat ini datang kedua kali Maranatha. Semua yang percaya sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Stay healthy.